Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebuah refleksi tahun 2025. Kita belajar tentang count his blessing. Hitung berkat-berkatnya. Berapa banyak Bapak Ibu saya ingin tahu engkau mengalami berkat. Tapi kalau engkau merasa tidak mengalami berkat, tidak perlu tunjuk tangan. Karena itu kemunafikan. Tapi kalau engkau merasa betul-betul menerima berkat Tuhan yang dahsyat, yuk hancurkan tangan. Bagi yang abstain nggak boleh. Yang enggak angkatan saya hargai Bapak Ibu. Karena hidup kadang-kadang memang tidak selalu manis bagi kita. Amin. Tidak selalu menyenangkan bagi kita. Amin. Kadang hidup menarik. Ya, banyak orang bilang hidup ini adalah sebuah permainan bahkan ya. Padahal sebenarnya tidak. Hidupnya sebuah perjalanan Allah membentuk kita sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara, counting is blessing bicara tentang bagaimana kita menghitung hari-hari kita diberkati. Counting is blessing bicara tentang bagaimana kita menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Ada amin? Counting is blessing atau menghitung kebaikannya atau berkat-berkatnya bicara tentang bagaimana kita mengucap syukur. Bagaimana Tuhan menuntun kita, menjaga kita sampai di minggu terakhir. Tepat 3 hari lagi kita akhiri tahun ini. Dan saya percaya dari mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 28 Desember. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Khususnya keluarga kami berkeluarga. Counting is blessing itu mengajar kita untuk kita mengingat bahwa kebaikan Tuhan itu dahsyat. Bapak Ibu. Persoalannya, manusia seringkali menghitung berkat-berkat Tuhan dari peristiwa-peristiwa yang menyenangkan bagi dirinya. Ada amin? Seringkali manusia juga menghitung berkat-berkat Tuhan adalah dari peristiwa kebaikan-kebaikan yang diterima versi dia. Seringkali kita menghitung kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan melalui peristiwa-peristiwa spektakuler. Sesuatu yang mungkin secara kuantitas kita menerima sebuah kebaikan. Kenaikan gaji, promosi, betul? Anak-anak masuk universitas yang terbaik. Mungkin sebagian dapat kiriman uang. Kita melihat doa-doa kita dijawab. Dan kita mulai menghitung itu. Tapi persoalannya dalam Alkitab, berkat bukan hanya diukur dari berkat-berkat yang menurut kita baik. Dari berkat-berkat yang menurut kita menyenangkan. Berkat-berkat yang menurut kita menguntungkan. Terkadang, Pak Mangatas, dalam hidup saya tidak tahu Pak Mangatas. Ada sebuah jawaban-jawaban terbalik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Pagi hari ini, Tuhan ingin mengajarkan, sekalipun kita mengalami jawaban-jawaban yang terbalik, itu pun berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagimu. Katakan sebelah kirinya, sekalipun engkau mengalami jawaban yang terbalik, itu pun berkat Tuhan. Bukan hanya kebaikan, bukan hanya keuntungan versi kita, bukan juga sesuatu yang kita peroleh. No. Kalau itu udah pasti manusia akan mengucap syukur. Tapi persoalan nih ketika kita menghadapi adalah jawaban-jawaban yang terbalik. Disinilah persoalannya. Karena counting is blessing bukan bicara tentang berkat yang nyata, yang kelihatan, yang menyenangkan. Tapi counting is blessing bicara tentang pemaknaan apa yang kita peroleh dari suatu peristiwa yang kita alami. Ada amin? Ada amin? Bapak Ibu pernah mengalami salah sambung? Pernah mengalami salah sambung? Salah sambung itu kita telepon, satu dia nggak jawab. Kedua, yang lucunya, orang yang salah sambung adalah orang yang tidak mengerti maksud kita. Nggak ngerti keinginan kita. Kita order apa, dia jawab apa. Kita minta A, dijawab. Suami kayak gitu ibu-ibu. Halo? Jangan sampai saya salah sambung. Halo? Suami kayak gitu Bapak Ibu? Kita minta A, dia jawab B, bahkan Z. Bapak-bapak, saya udah kasih kode.
Kepada istri, kita harapkan A, istri jawab B. Come on bapak-bapak, inilah saat untuk menumpahkan rasa di akhir tahun. Oh enggak ada, semua bapak-bapak di sini baik, karena sudah ikut pria sejati. Puji Tuhan, ternyata dampak dari pertemuan kita cuman beberapa kali udah kayak gini dahsyatnya. Gimana kalau tiap bulan, ajak colek tiap bulan dong. Tapi seringkali dalam hidup kita salah sambung. Pernah satu kali saya di Cirebon, dulu banget. Saya mengalami salah sambung. Saya masuk restoran, tidak terlalu besar, restoran Chinese. Saya pesen green sand. Bapak Ibu tahu green sand? Minuman itu. Sorry ya, ini Cirebon tidak mewakili Bu Wiwi ya, dan Linda Sijabat. Tidak semua orang Cirebon kayak gini, tapi peristiwa ini Cirebon Bu. Saya pesen green sand, yang keluar piring seng, Bu. Persoalan ini miring ngeri. Karena apa yang saya order justru di luar dugaan. Karena kesalahan pendengaran. Karena mungkin juga pelayannya juga agak budek. Mungkin ya, saya tidak bilang. Apalagi kalau menghadapi orang usia 80, mama saya. Itu kalau ngomong bisa 4 kali. Kadang-kadang kami telepon, kami mau maksudnya B. Dia jawab D. Mudah-mudahan Bulang, tapi Bulang masih sangat sehat walafiat. Puji Tuhan. Tapi banyak seusia Bulang, anak-anak stres Bulang. Karena suruh A, Bulang malah B. Diminta C, jawabnya Z. Itu namanya apa Bulang? Salah sambung. Pernah ngalamin salah sambung dengan anak? Kita pengen anak begini, anak malah begitu. Opung, stres kita. Suruh anak ke gereja tanggal 28, dia memilih ke tempat yang lain. Liburan misalnya. Dunia memang penuh dengan salah sambung. Saya mau katakan hari ini, bahkan bukan hanya di dunia. Saya akan bikin kontroversi hari ini Pak Freddy. Surga pun pernah salah sambung. Ya, semua orang Kristen menyorot saya, agnostik kali ini pendeta ini. Dalam hidup saya setahun, kadang-kadang doa saya salah sambung Bapak Ibu. Saya minta A, Tuhan jawab B. Betul Bu Yuli? Banyak harapan kita dijawab terbalik. Bahkan salah sambung. Dan seringkali kita inginnya menghitung kebaikan. Dan kita menghitung jawaban yang kita inginkan. Dan Tuhan jawab. Tapi doa-doa yang kita inginkan tidak selalu Tuhan jawab. Bahkan Tuhan jawab dengan salah sambung. Sorga bisa tulalit. Sorga bisa rada-rada budek, gak denger. Sorga bisa salah order. Kita minta A, sorga kasih B. Kita minta C, sorga kasih Z. Frustasi sebagai umat. Ada amin? Ada amin? Pernah ngalamin di tahun ini? Minta A, Tuhan jawab B. Bahkan gak pernah jawab Tuhannya. Betul? Suci kali hidupnya. Betul? Betul? Kalau betul di sini nggak ada punya masalah? Betul? Yuk kita lihat perspektif Alkitabnya. Bapak Ibu, sorga pernah salah sambung, termasuk dalam hidup kita, termasuk dalam umbu tungga. Dia tidak pernah doa dia akan sakit masuk pon, tapi Tuhan sediakan. Saya tanya Bu Wiwi, dia pernah berdoa, oh biarlah suamiku lebih dulu daripada aku. Tapi kemudian Tuhan jawab terbalik. Sering kita bertanya, why orang sebaik itu masih cukup muda dan meninggalkan kita. Jawaban terbalik. Tanya kiri kanan, boy sadar bahwa ada jawaban yang terbalik. Kita bisa protes ke Tuhan. Tapi yuk kita belajarkan suatu pribadi yang dahsyat. Buka dong PPT-nya. Ya. Daud pun mengalami jawaban terbalik. Daud pun mengalami salah sambung Bapak Ibu. Ketika kemenangan yang besar, nyalain videonya, klik sekali lagi. Ketika kemenangan besar terjadi, kita tahu ini peristiwa mujizat yang paling dahsyat. Peristiwa iman yang spektakuler. Bagaimana Daud yang masih muda, remaja, dengan pipi yang kemerahan, dengan bobot tubuh yang lebih kecil, jauh lebih kecil dari musuhnya Goliat, kemudian mengalahkan seorang raksasa Filistin.
Dan peristiwa ini menjadi suatu peristiwa iman yang dahsyat. Dan selalu kita pegang. Kita akan menghitung ini sebuah berkat yang dahsyat dalam hidup Daud. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah Daud memperoleh penghargaan yang dahsyat? Kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri atau minimal Menteri Pertahanan? No. Peristiwa ini kemudian menimbulkan sesuatu yang salah sambung. Saul rajanya seharusnya berterima kasih kepada Daud. Tapi yang terjadi, dia menjadi cemburu dan iri hati. Dia menganggap peristiwa kemenangan Daud adalah peristiwa yang mengganggu kehormatan dan kemuliaannya. Dan apa yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud. Kemudian dia iri hati dan kemudian mengejar Daud untuk dibunuh. Peristiwa yang harusnya memperoleh berkat yang besar justru mengalami peristiwa jawaban terbalik. Seharusnya orang yang memenangkan pertandingan pulang ke negaranya disambut oleh bangsanya dan mendapat medali. Tetapi ini justru dimusuhi oleh orang nomor 1 di negerinya. Kalau dimusuhi sama Kak Eriani doang, saya nggak takut. Tapi kalau dimusuhi oleh orang nomor 1 di Indonesia, saya akan khawatir. Bukan hanya khawatir, saya mengalami ketakutan yang besar. Begitu juga Daud, ketika dia tahu bahwa Saul mengejar dia hendak membunuhnya. Maka sejak itu dia berpindah dari hotel 1 ke hotel yang kedua. Yaitu di bukit-bukit dan di goa-goa. Dia lari bersembunyi, tidak pernah tenang hidupnya. Karena dia selalu terancam oleh Saul dan seluruh pasukannya Saul. Karena dia hendak dibunuh. Dia lari ke bukit yang satu, dia lari ke bukit yang lain. Dan kemudian di dalam ketakutan dan di dalam kekhawatiran hidupnya, di dalam persembunyiannya, dia berdoa. Kira-kira apa doanya? Kalau kita membaca di 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 4, kita tidak mendapatkan apa isi doanya. Tapi kalau kita belajar dari Mazmur 57 ayat 1 dan 4, kita tahu apa isi doanya. Apa perasaannya, apa yang dia sedang takutkan dan gemetar. Lihat Mazmur 57, ketika Daud masuk ke goa yang kita kenal dengan goa Adulam, di mana ia di sana merasa sendiri, takut, khawatir dan gentar. Kita lihat Mazmur 57 ayat 4. Chan. Mazmur 57 ayat 4 menceritakan doanya. Dia katakan begini, kasihanilah aku. Ini di goa Adulam Bapak Ibu. Kasihani aku ya Allah. Kasihanilah aku 2 kali menunjukkan betapa ketakutan dia. Kasihani aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Tidak ada tempat karena semua dicurigai adalah antek-anteknya Saul. Tidak ada tempat untuk dia bisa berlindung. Tidak ada tempat untuk bisa dia percaya. Tidak ada tempat untuk dia minta tolong. Tidak ada tempat untuk dia minta solusi. Dan dia mau bersembunyi. Dan dia katakan, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmulah aku berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepadamu ya Allah. Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya, nah ini pokoknya, kiranya. Berapa banyak doa kita, kiranya Tuhan. Engkau mengirimkan utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Maksudnya Saul dan kawan-kawan. Selah, kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Di dalam keterpurukannya, di dalam ketakutannya, di dalam doa, Daud berdoa seperti kita ketika dalam keadaan kepepet.
Dan kita merasa tidak ada orang lagi yang bisa menolong kita. Kiranya Tuhan mengirimkan aku selaksa. Para apa? Mengirimkan apa? Utusan surga. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca ini dalam Mazmur 142, tampaklah, kita tidak bahas karena waktu kita tidak banyak, tampaklah ketakutannya Daud. Tampaklah kegelisahannya dia. Tampak kekhawatiran yang sangat besar. Tampak di mana dia mengalami sebuah ketakutan yang amat dalam sampai stres berat. Baca Bapak Ibu di Mazmur 142 nanti di rumah. Dan dia berdoa, Tuhan kirimkan aku utusan sorgamu untuk menolong aku. Itulah doa-doa kita. Tapi in realita, di dalam kenyataannya, kita akan melihat. Yuk buka 1 Samuel 22. Apa yang Daud peroleh dari doanya? 1 Samuel 22 ayat 1 dan 5. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Dia melarikan diri, kita tahu peristiwa ini, saya tidak akan jelaskan. Dan disitulah dalam doa-doanya, di gua-gua pelariannya, dia terus berdoa seperti di Mazmur 57 tadi. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana. Tinggal saudara-saudaranya aja Bapak Ibu Saudara. Dan datang itu pasukan sorgawi, utusan sorgawi datang sesuai dengan doanya. Tetapi apa yang terjadi? Doanya minta utusan surgawi. Tetapi yang datang, berhimpunlah 3 golongan. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar dikejar-kejar tukang piutang. Dan setiap orang yang sakit hati. Tetapi firman Tuhan katakan, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang saudaranya, orang dalam kesukaran, orang yang dikejar piutang, dan orang sakit hati. Bapak Ibu, bukankah Daud mengalami jawaban terbalik? Bukankah sorga salah sambung? Daud minta A, dijawab Z. Daud minta utusan sorga untuk menolongnya. Tapi yang datang bukan penolong, tapi perongrong. Jadi, Daud meminta solusi. Tapi yang datang si borokokok. Mungkin dalam doa kan, datangkan kami Tuhan orang-orang hebat ke gereja ini. Tapi yang datang, orang-orang yang punya latar belakang gelap dan mengecewakan. Mungkin doanya Bang Mangata juga, kirimkan kami mahasiswa-mahasiswa hebat seperti dulu kala. Tapi yang datang ke sini, yaitu orang-orang yang lumpuh, tak berdaya, yang tak punya uang, tak ada harapan, kerjanya cuma nyedot hidup kita. Dan akhirnya kita bilang, gereja macam apa ini? Betul? Sorga sedang melakukan jawaban yang terbalik. Dan sedikit tulalit. Berapa banyak engkau merasa berdoa? Kita merasa loh, boleh dong merasa. Sorga seakan-akan memiliki jawaban terbalik. Tapi kenyataan Alkitab berkatakan, Daud justru mengalami jawaban terbalik. Tapi apakah ini kemudian sesuatu yang kemudian menjatuhkan dan menghancurkan Daud? Firman Tuhan katakan dan menjadi refleksi kita di tahun ini. Akhir tahun ini. Bahwa apapun yang terjadi, Allah mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8:28. Dan justru melewati perongrong-perongrong ini, Daud terpaksa harus kunjungan satu ke kelompok yang lain. Belum hilang masalah yang kesukaran, baru diberi konsolusi, yang dijerat utang udah teriak, terpaksa datang ke sana. Bangkitkan semangat, ajarin financial planning, mengatur uang. Belum selesai yang ini, yang sana juga teriak lagi persoalan suaminya. Daud harus datang ke kelompok lagi.
kuatkan, teguhkan bahwa suami adalah anugerah bagi Tuhan. Baru belum selesai, satu ibu teriak lagi, Daud anak saya problem, dia ke sana lagi. Dia katakan, Tuhan, aku minta tolong padamu. Karena sesungguhnya aku butuh pertolonganmu. Tapi engkau datangkan orang-orang yang justru minta tolong bagiku. Aku meminta kepadamu ya Tuhan solusi. Tapi justru kau datangkan orang-orang yang minta solusi bagiku. Tuhan, aku meminta tuntunanmu, pimpinanmu. Tapi justru datang masalah. Ada 300 orang yang meminta pertolongan tuntunanku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud sibuk melayani orang lain. Dia sibuk menolong orang lain. Dia sibuk menolong, mendoakan orang lain. Memberikan solusi. Sesekali dikatakan, Tuhan kapan solusiku selesai? Tapi Tuhan diam. Tuhan tambahkan masalah di seluruh jamaahnya. Tambahkan lagi, tambahkan. Dia akhirnya sibuk terus menolong, mendoakan, menguatkan, menasihatkan, memberi solusi, menolong lagi. Emong. Kemudian harus termasuk ngemong, among, terpaksa jadi pamong. Dia lakukan coaching, pelatihan. Dia lakukan mentoring. Dia lakukan discipleship. Apa yang terjadi? Dia sibuk dengan 300 orang yang punya masalah. Apa yang terjadi kemudian? Dia lupa akan masalahnya. Dia lupa bahwa masalahnya tidaklah lebih besar dari masalah orang lain. Dia lupa bahwa jauh lebih baik menolong daripada ditolong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan tadi di 1 Samuel pasal 22. Di tengah masalah itu dia mulai selesaikan masalahnya. Dia mulai selesaikan masalah orang lain. Dan dia mulai lupa masalahnya. Dia mulai kasih solusi orang lain. Yang kemudian menjadi solusi bagi dirinya. Dia mulai mengcover orang lain. Dan Tuhan tahu, Tuhan cover dirinya. Gua Adulam adalah sebuah refleksi dari gereja. Ada amin Bapak Ibu? Saya tahu, tidak semua kita orang baik. Kita punya latar belakang buruk. Mungkin juga tidak ada di kita adalah tadi pengemplang utang. Ada sebagian kita mengalami kesukaran. Tapi kami mungkin para pemimpin berdoa hal-hal yang spektakuler. Tapi refleksi tahun 2005 buat saya. Rudy, masalahmu besar. Tapi kalau engkau selesaikan masalah orang lain, maka engkau akan lupa masalahmu. Engkau akan lupa. Sebenarnya engkau memang butuh pertolongan. Tapi ketika engkau menolong orang lain, engkau akan lupa. Jadi kunci apapun persoalan kita hari ini Bapak Ibu. Sekalipun kita mengalami jawaban yang terbalik, layanilah orang lain. Perhatikan orang lain. Karena persoalan sungguh ada. Tapi engkau akan diperhatikan. Dan firman Tuhan katakan di 1 Samuel 22, refleksi saya. Mengajarkan tahun 2026. Yuk, apapun yang Bapak Ibu alami. Saya tahu, persoalan saya banyak di tahun 2025. Keuangan saya tidak baik-baik saja. Walaupun kami masih bisa bertahan. Tapi Tuhan mengajarkan kami sampai ujung. Dalam sebuah refleksi saya. Kalau hidup saya cuma mengasihani diri saya sendiri. Dan tidak berfokus pada orang lain. Persoalan saya tak akan tambah besar. Tapi jadilah Daud yang kemudian memperhatikan orang lain. Lakukan coaching. Dan apa yang terjadi? Ketika dia memperhatikan orang lain, maka dia diperhatikan. Jadi, saya mau katakan adulam. Apa definisi adulam? Adulam adalah sebuah tempat yang sengaja Allah buat. Saya ulangin. Adulam adalah tempat yang sengaja Allah buat. Untuk membuat kita merasa salah sambung. Kita merasa jawaban terbalik. Tapi sesungguhnya tempat itu sama seperti Daud. Tempat inilah menjadi leadership camp. Jadi bagi saya 2025 leadership camp.
kemah kepemimpinan saya untuk menjadi semakin rendah hati, semakin mengandalkan Tuhan, semakin sadar tentang Tuhan dan mengerti pikiran-pikiran Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya dibentuk dan yang percaya. Samuel 23, 1 Samuel 23, 1 Samuel 24 yang menceritakan peristiwa kemenangan di Kehila dan di satu lagi peristiwa di Kehila, di satu lagi di En-Gedi. Itu adalah peristiwa kemenangan Daud yang begitu luar biasa mengalahkan orang Filistin. Tapi peristiwa di 1 Samuel 23-24 tidak akan pernah terjadi jika dia tidak melalui 1 Samuel 22. Apa itu 1 Samuel 22? Ketika dia mengalami jawaban yang terbalik. Ketika dia mengalami surga yang salah sambung. Minta pasukan surga yang muncul para perongrong. Adik-adik pernah minta nilai 90, tapi kemudian dapat 70. Pernah membayangkan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ya gampang kan? Justru saya mendapat nilai E. Itulah yang membuat saya harus tahun lagi di IPB Bogor. Cuman 1 nilai E. Kemudian saya tinggal di IPB Bogor. 1 tahun lagi. Jadi saya tingkat 1-nya 2 tahun. Mengulangi 3 mata kuliah. 1 pengantar ekonomi yang harus saya ulangin. 1 lagi pelajaran pengantar bahasa Indonesia yang begitu mudah. 1 lagi pengantar ilmu pertanian yang juga begitu mudah. Kenapa begitu? Saya mendapat nilai F. Dan saya harus mengulang. Kak Sarah angkatan saya naik tingkat 2. Saya tetap tingkat 1 dan bersama dengan Kak Menda. Cuman setahun. Tapi lewat peristiwa jawaban terbalik. Tuhan salah sambung. Bukankah setiap saya doa dapat nilai A? Tapi Tuhan kasih F. Tapi apa yang Tuhan maksudkan? Justru peristiwa itulah. Di mana saya justru bangkit. Dan ikut persekutuan. Seandainya saya naik kelas. Mungkin saya tidak ikut persekutuan mahasiswa gabungan. Jadi Bapak Ibu. Kalau tahun 2025. Counting. Bukan hanya berkat-berkat yang kelihatan, yang nyata, yang indah. Makna apa yang kita peroleh? Supaya kita bangkit tahun 2025. Daud mengalami yang sama. Ada amin Bapak Ibu? Ada satu kisah yang dahsyat sebelum kita tutup. Yuk lihat. Tadi malam saya masuk di YouTube saya kisah ini. Carolina Sandberg. Saya tiba-tiba senang dengar lagu Day by Day. Carolina Sandberg saya kulik. Carolina Sandberg adalah wanita kelahiran Swedia. Tahu kan Swedia Bapak Ibu? Bangsa yang paling prepare di dunia. Sangat persiapan. Bangsa satu-satunya yang sangat prepare di dunia adalah Swedia. Karena slogannya, Swedia payung sebelum hujan. Ketawalah dikit Bapak Ibu. Nah, dia lahir di negeri ini, di Swedia ini ya. Bukan Swedia payung sebelum hujan. Itu namanya jok bapak-bapak. Dia lahir 1832 dan meninggal tahun 1903. Anak dari seorang pendeta, ya, Jonas Sandel, seorang pendeta Lutheran. Dalam hidupnya dia selalu mengikuti ayahnya sama seperti Gita, ya Darel ikut papa mama melayani Tuhan. Carolina Sanders juga Berg itu nama suaminya. Kemudian mengikuti dari muda dia sudah tahu Tuhan dan dia dikarunia sebuah talenta yang dahsyat. Karena Carolina Sandel ini bisa bikin himne dan puisi-puisi yang indah. Tetapi justru semakin dia ikut Tuhan, dia mengalami peristiwa jawaban terbalik dalam hidupnya. Dia merasa bahwa surga itu adalah yang salah sambung. Ketika aku getol-getolnya, semangat-semangatnya mengikuti pelayanan, aku mengalami kelumpuhan. Dan nyaris dia lumpuh permanen.
Tetapi karena dia percaya Yesus, kemudian dia disembuhkan. Tidak lama setelah dia lumpuh, sembuh, kemudian dia mengalami sakit yang parah sehingga membuat dia nyaris buta. Dan buat seorang penulis, kebutaan itu sama seorang pembicara mengalami kegagapan atau bisu. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kembali dalam proses hidupnya, dia kemudian disembuhkan. Tidak lama kemudian dalam sebuah perjalanan misi bersama ayahnya Jonas Sandel. Dalam doa-doanya dia mengingat ada orang Swedia diselamatkan. Dia pergi ke seberang di danau Vättern kalau tidak salah nama danau. Peristiwa itulah yang menggoncangkan dia. Karena ayahnya kemudian kapalnya menabrak batu. Dalam banyak tinjauan Alkitab, tinjauan literasi dari Kristen, menabrak batu dan kemudian Jonas bapaknya terlempar dari perahu dan tenggelam. Beberapa jam kemudian mayatnya timbul dan kaku. Peristiwa tenggelamnya bapaknya kembali nyaris menenggelamkan imannya. Dia bertanya kepada Tuhan, why? Why Lord? Kenapa Tuhan? Why me? Kenapa aku? Tidak cukupkah aku harus lumpuh? Tidak cukupkah harus buta? Nyaris buta dan ini orang yang paling saya sayangin. Contoh dari bapak iman. Karena bapaknya seorang pendeta. Justru harus mati, terbujur kaku di depan mata. Dia protes. Tapi kembali lagi, dia dipulihkan. Tapi yang luar biasa, dia bertanya kepada Tuhan sekian tahun. Dari pertanyaan-pertanyaan dengan Tuhan. Kemudian Tuhan mulai jawab. Sejak itulah dia mengubah cara pandang dia tentang Tuhan. Sejak itulah dia mengubah cara dia menghitung berkat-berkat Tuhan. Sejak itulah cara dia menilai bagaimana kebaikan Tuhan boleh dinyatakan berubah total. Sejak itulah dia kemudian menulis lebih dari 600 himne yang dia tulis. Dan satu lagu yang terkenal. Sampai hari ini dinyanyikan. Lagu ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, wow. Cuma kalau dalam bahasa Kidung Jemaat, 332. Maknanya ya hampir pas, tapi menurut saya dalam bahasa Inggrisnya, lihat di YouTube deh. Dengarin. Itu sebuah refleksi pengenalan dia akan Tuhan. Bahwa Tuhan pernah melakukan jawaban terbalik dalam hidupnya. Tuhan, sorga pernah salah sambung. Dan lagu ini menjadi day by day. Mungkin beberapa kita yang punya latar belakang Protestan, tahu lagu ini. Bu Yuli, coba mainkan sedikit lagunya kalau masih ingat. Karena Bu Yuli ini dulu pemain organ di gerejanya. Organ ya, bukan keyboard. Kalau dimunikan ting, saya nggak mempersiapkan suruh Bu Yuli main, tapi coba mainkan lagu. Kalau dengar musiknya, pasti Bapak Ibu sebagian tahu. Diberi Tuhan padaku tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati. Satu bait lagi. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat One more. Masih ada waktu. Kekuatan serta penghiburan. Caroline Sanders pernah marah dengan Tuhan. Caroline Sanders pernah hampir benci dengan Tuhan. Pernah dia memberontak kepada Tuhan. Dia berkata, kenapa Tuhan? Aku mengalami banyak hal yang buruk.
Tetapi hal yang paling menyakitkan katanya adalah ketika engkau mengambil bapak iman bagi hidupku, yaitu ayahku, hamba Tuhan yang baik, yang aku kenal. Hamba Tuhan yang melayani orang, hidup berfokus kepada orang lain. Tapi dia harus terbujur kaku di hadapanku. Tapi aku tahu, aku mengerti sekarang, kata Sandelberg. Suka dan penderitaan pergantian, itu justru memperkuat imannya. Lebih-lebih 800 himne diciptakan oleh Carolina Sandelberg. Ada 2 lagu yang masuk dalam kidung jemaat. Dan lagu ini dinyanyikan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami mungkin di tahun 2025? Kalau soal baik, kita pasti otomatis counting. Kita hitung. Tapi banyak mungkin hal-hal pemaknaan hidup. Suami yang mungkin hari ini belum sesuai ekspektasi kita. Belum sepenuhnya datang ke gereja. Mereka masih hidup dengan apapun yang dia suka. Yuk, kita tahu. Itu pun akan mendatangkan kebaikan. Pada sewaktunya akan mendatangkan iman. Dia akan kembali. Anak-anak yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita atau harapan kita. Hidup, ekonomi mungkin tidak harapan kita. Yuk, hari ini refleksi. Bahwa ada kebaikan bagi Tuhan. Tahun 2026. Tuhan janjikan sesuatu yang dahsyat bagi kita. Jadi berhentilah pagi ini untuk memegang Tuhan. Kontroversi sekali Pak Rudi. Maksud saya, memegang Tuhan adalah mengatur Tuhan. Tuhan harus ke kiri atau Tuhan harus ke kanan menurut kita. Tapi biarlah hari ini kita angkat tangan, Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau kita pegang tangan Tuhan, kita yang mengatur Tuhan. Itu yang saya lakukan tahun 2025. Sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi 2026, angkat tangan kita. Supaya Tuhan pegang tangan kita. Tuhanlah yang mengatur kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu 2026 apa yang terjadi. Tapi Tuhan firman katakan Roma 8:28. Segalanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya kita hitung hari ini. Mulai kita, yuk kita tundukkan diri, kita renungkan.